Pemirsa, di mana 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf resmi untuk mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Hal tersebut dibenarkan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menyatakan keempat terdakwa menempuh langkah hukum atas vonis hakim. Pengajuan banding disampaikan terdakwa Kuat Ma'ruf pada 15 Februari 2023. Sementara terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal mengajukan banding pada 16 Februari 2023. Sebelumnya majelis hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdi Sambo. Ia dinilai terbukti terlibat kasus pembunuhan Yosua. Sementara istrinya Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. Sementara terdakwa Richard Eliezer yang dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara tidak mengajukan banding. 5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Ini dari 5 terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana almarhum Joshua. Ada 4 terdakwa yang menyatakan banding atas putusan yang dibacakan kemarin. Vonis mati Ferdi Sambo belum final. Mantan Kadif Propam Mabes Polri tersebut disebut telah mengajukan banding atas putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia juga memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya seperti banding kasasi yang mengajukan permohonan gerasi ke Presiden. Lantas bagaimana peluang Ferdi Sambo lolos dari hukuman mati? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho dan juga mantan Hakim Agung Joko Sarwoko. Selamat pagi Prof. Hipnu, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Pak Joko, Pak Wabi. Selamat pagi Prof. Ya. Salam sehat selalu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya akan awali dengan Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, bagaimana Anda melihat upaya hukum yang dilakukan oleh Ferdi Sambo demi terhindar dari vonis atau hukuman mati? Ya, upaya hukum adalah hak dari terpidana. Oleh karena itu, hak ini akan digunakan sebaik mungkin, apalagi pidananya adalah maksimal, yaitu pidana mati. Oleh karena itu kalau nanti banding, itu pengadilan banding adalah sepakat dengan pengadilan negeri, berarti masih tetap sama. Tapi kalau nanti pengadilan banding tidak sepakat, berarti hukumannya berubah. Demikian juga nanti tampaknya tidak sampai di situ. Pak Sambo pasti mengajukan kasasi. Kasasi ini adalah sebagai judik juris. Nah, ini yang jadi suatu perdebatan. Kalau banding itu adalah judik faksi, pemeriksaan ulangan. Saya kira kalau pemeriksaan ulangan dalam kondisi 11-12 lah, hampir sama. Tapi kalau sudah masuk judik juris, tempatnya Pak Joko yang terkait dengan judik juris, itu agak perdebatannya sudut pandang rame, Mas. Rame. Apakah ini terbukti perencanaan ataukah bukti tidak? Apakah bukti terkait dengan penggunaan senjata ataukah tidak, termasuk para terpidana yang lain. Ini yang saya kira menarik. Kemudian PK juga itu tanpa batas waktu. Jadi kalau banding itu ada 7 hari setelah diputuskan, kasasi ada 12 hari setelah diputuskan. Ini jelas waktu, tapi batasan waktu oleh KUHP itu ketika batas waktu mengajukan. Tapi tidak ada batas waktu penyelesaian. Batas penyelesaian hanya berdasarkan asas cepat. Nah, ini yang menjadikan permasalahan kadang-kadang peradilan kita terlalu lama. Ya mudah-mudahan nanti formnya Pak Joko bisa cepat sehingga bisa jelas suatu kepastiannya. Kemudian juga apalagi dengan perjuangan kembali, ini cukup lama Mas. Jadi ada 2 dimensi. Kalau memang nanti peradilan itu cepat, berarti pada bisa melakukan undang-undang lama. Tapi kalau nanti peradilan lama, apalagi sampai gerasi, berarti sampai melampaui pada undang-undang KUHP baru. Padahal dalam KUHP baru berlaku lex favorio, bahwa ketika undang-undang baru dilakukan berbagai undang-undang baru. Ini yang menjadi perdebatan nantinya. Oke, bahkan dibanding ini Prof. Hipnu kita melihat juga tekanan publik masih cukup tinggi. Kemudian yang kedua, obstruction of justice itu pun juga yang kiranya masih bisa memberatkan Ferdi Sambo ya? Iya, karena 2 tindakan terkait pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Dari Pak Sambo itu dua dakwaan. Di sini pun juga menjadi dilematis loh. Sekarang obstruction of justice, saya sebagai orang hukum, apakah kemarin itu termasuk undang-undang IT? Kalau IT itu bayangan saya itu merusak sistem undang-undang pasar yang ada di Jakarta Selatan. Itu merusak atau tidak?
Ini perdebatan karena undang-undang itu undang-undang transaksi elektronik. Jadi ada transaksi yang menjadi kacau, chaos di Jakarta. Pertanyaannya ada chaos atau tidak? Nah ini nanti perdebatan di dalam hukum. Kalau itu tidak berarti masuk KUHP. Padahal dakwaannya kemarin putusannya adalah terhadap undang-undang IT. Ini masih banyak, kalau kami sebagai orang akademis banyak perdebatan yang perlu dikaji, Mas. Tapi kalau Pak Joko nanti lain pertimbangannya begitu. Oke, kalau menurut Pak Joko sendiri, apa pertimbangan yang akan digunakan hakim untuk menilai layak tidaknya banding ini diloloskan, Pak Joko? Ya, tadi sudah disebutkan oleh Profesor Ibnu bahwa antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini dua-duanya adalah yudek fakti. Artinya majelis hakim banding nanti memeriksa ulang mengenai fakta-fakta hukum dan mengenai hukumnya, fakta-fakta persidangan yang sudah tercantum di dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, kalau ditanya bagaimana lolos apa enggak, tadi yang saya tangkap dari Prof. Ibnu sepertinya kok agak, kalau di tingkat banding karena sama-sama yudek fakti, mungkin hanya ada perbedaan mengenai penafsiran terhadap undang-undang. Nah, tetapi bagaimana pertimbangannya nanti ya saya tidak bisa meramalkan ya. Betul. Terima kasih. Oke, baik. Pak Joko, kita juga melihat juga ada sorotan dari masyarakat yang menilai bahwa dalam KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026 nanti, status terpidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup dengan masa percobaan 10 tahun menjalin hukuman dengan syarat berkelakuan baik. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini juga bisa berlaku untuk Verdi Sambo di sini menurut Anda? Ya, KUHP baru kan akan berlaku 3 tahun ke depan. Nah, sedangkan kasus ini, kasus Sambo CS ini, menurut perhitungan saya paling lama 1 tahun sudah putus. Jadi dengan upaya banding, kasasi, itu nanti sudah putus. Kurang dari 1 tahun mungkin. Karena ini perkara tahanan, jadi biasanya hakim akan bersikap memutus cepat sebelum tahanan itu habis. Nah, tapi sebagai gambaran bahwa di tingkat pertama dan banding itu ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014. Untuk di tingkat pertama itu 5 bulan selesai. Nah, kemudian untuk tingkat banding paling lama 3 bulan juga harus sudah selesai. Nah, artinya kalau dihitung dari waktu itu kan 5 bulan tambah 3 bulan, ya kira-kira 10 bulan lah. Nah, baru nanti tingkat kasasi. Tingkat kasasi begitu diterima berkasnya, nanti langsung dimasukkan di input ke komputer dulu. Jadi nanti semua hakim agung nanti bisa membuka komputernya masing-masing di kamar kerjanya. Dan biasanya kalau sudah mulai beredar, itu sekaligus ditetapkan kapan persidangannya, tanggal persidangannya oleh majelis hakim tersebut. Demikian. Adakah pengecualian atau contoh kasus yang kemudian begini Pak Joko, tenggat waktu tersebut kemudian dipercepat atau bahkan mungkin lebih diperpanjang untuk tingkat banding? Pernahkah ada kasus seperti itu? Ya, ini tingkat banding bisa aja diperpanjang karena ancamannya lebih dari 9 tahun penahanannya. Ya. Tapi umumnya karena ini perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat, mereka pasti akan memutus secepat mungkin. Ya. Oke, pertimbangan seperti itu. Prof. Hidung, kalau menurut Anda dengan tekanan masyarakat yang masih cukup tinggi seperti ini, kiranya akan seperti apa pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan hakim dalam tingkat banding? Ya, kalau pertimbangan Mas, kelihatannya masih sama. Apa yang dilakukan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun nanti pada kasasi. Cuma di dalam suatu pertimbangan itu ada namanya concurring opinion dan dissenting opinion. Nah, di dalam concurring opinion itu ada suatu pertimbangan perbedaan hukum.
Nah, konsep perbedaan hukum itu tampaknya nanti saya kok agak merubah dari pidana mati menjadi seumur hidup. Itu saya dimungkinkan, khususnya pada tingkatan banding. Karena apa? Kita harus realistis, ya. Pidana mati itu sekarang dalam tanda petik moratorium. Terakhir adalah kasus Freddy Budiman. Pertanyaannya, bagaimana kasus-kasus yang ada sekarang di Nusa Kambangan? Itu ada berapa loh? Ada puluhan loh Mas, yang menunggu masih ada 10 tahun, 12 tahun, itu belum dieksekusi mati. Nah, apakah ini akan seperti itu? Belum lagi perdebatan teman-teman Komnas HAM. Nah, disinilah saya kira nanti perlu dikawal dua pilihan, apakah seumur hidup, apakah pidana mati. Tadi Pak Joko menyampaikan, kalau pidana mati berarti pakai undang-undang yang lama. Itu saya kira realistis, karena ini perkara menyangkut perkara yang sangat berat masyarakat, ya hakim ada suatu prioritas, sehingga putusan dipercepat. Begitu. Demikian juga nanti seandainya minta gerasi, Presiden juga harus mempercepat, ditolak atau tidak, kan itu kan. Nanti kalau bisa lama, mungkin Pak Presiden lama, bisa juga melampaui. Nah ini yang sekarang ini pertanyaan itu kan, eksekusi mati di Indonesia itu ketika suatu upaya hukum telah dilakukan semua. Ketika sudah dilakukan semua pun sampai menunggu bertahun-tahun. Nah, disinilah yang saya kira menjadi pertimbangan para penegak hukum. Padahal hukum itu harus selesai, itu eksekusi, finishes operative. Jadi dalam hal pidana mati itu masih belum selesai, itu ada ratusan, bahkan kemarin Komisi 3 mencatat ada 200-an yang pidana mati yang menunggu mati. Gitu Mas. Nah, oke, mungkin kita tidak akan mengoperasikan mengenai bobot kejahatan begitu. Kita lihat Freddy Budiman begitu yang sampai saat ini belum dieksekusi, namun juga saat ini yang barusan divonis oleh hakim untuk tingkat pertama ini Freddy Sambo begitu ya. Tapi Pak Joko, menurut Anda, kita bicara mengenai subjektivitas dari hakim untuk menimbang tekanan publik yang masih tinggi, kemudian juga masih ada dihadapkan dengan persidangan obstruction of justice juga yang melibatkan Verdi Sambo juga. Seberapa besar itu akan memengaruhi hakim dalam menilai dari banding ini, kalau menurut pengalaman dan pengamatan Anda? Ya, kalau menurut pendapat saya, yang dimaksud tekanan publik itu untuk saya tidak jelas. Karena kalau ada amicus curiae dan sebagainya, kemudian media massa juga terus mendengungkan kasus perkara ini, menurut saya bukan berarti dia melakukan penekanan pada publik. Nah, kalau amicus curiae itu kan hanya terkait dengan kasusnya Eliezer aja. Yang lain sepertinya tidak masuk dalam amicus curiae itu. Nah, menurut saya tekanan publik itu tidak ada, tapi kalau yang saya dengar dari Menko Polhukam dikatakan di situ, mari kita kawal terus. Nah, begitu kira-kira. Artinya publik bisa mengawasi karena memang penegakan hukum dan keadilan ini adalah untuk keadilan semuanya. Keadilan sosial dan keadilan hukum, nah, keadilan masyarakat pada umumnya. Baik, baik. Pertanyaan saya mungkin tadi sebelum jeda adalah saat ini juga kita bersama pemirsa JPU juga mengajukan banding atas putusan hakim terhadap Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Banding tersebut diajukan agar JPU tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya. Pak Joko, menurut Anda apakah ini upaya yang sesuai prosedur dan memang sudah seharusnya JPU melakukan hal tersebut? Ya, tadi dikatakan oleh Prof. Ibnu bahwa upaya hukum banding kasasi sampai PK itu sampai kasasi dulu itu haknya JPU dan penasihat hukum terdakwa. Nah, kalau PK itu adalah haknya belakangan ditetapkan oleh MK, itu haknya dari narapidana, terpidana atau keluarganya. Nah, mengenai nanti proses pemutusannya bagaimana, itu kembali kepada argumen-argumen baik yang diberikan oleh penasihat hukum terdakwa maupun dari penuntut umum. Masing-masing akan menyampaikan argumentasinya masing-masingnya. Sehingga kalau kedua pihak mengajukan upaya hukum banding, maka
penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa memiliki kewajiban untuk mengajukan masing-masing memori banding dan juga kontra memori banding. Nah, oleh karena itu nanti pengadilan negeri setelah diterima berkas-berkas di kepaniteraan semua sudah siap, bisa dikirim ke pengadilan tinggi, tidak menunggu bandingnya, tidak menunggu memori bandingnya. Karena nanti dari para pihak ini, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa nanti mempunyai hak selama 1 minggu untuk insake mempelajari berkas perkara, keaslian berkas bisa diteliti oleh masing-masing pemohon banding. Oke, Prof. Ibnu menurut Anda seperti apa? Memori banding dan kontra memori banding kalau ada bisa diserahkan langsung ke pengadilan tinggi. Aturannya demikian. Aturan seperti itu ya Pak Joko ya. Baik, Prof. Ibnu, menurut Anda bagaimana JPU yang mengajukan? Baik, mohon maaf, Prof. Ibnu mungkin bisa tolong di-unmute mungkin? Baik, silakan. Tampaknya masih ada kendala audio di sini ya. Yang mengajukan banding itu adalah penasihat hukum. Gitu. Karena putusannya adalah sangat rendah menurut penasihat hukum. Jadi penasihat hukum itu menginginkan sebagai bentuk mewakili kliennya, hukumannya tidak menjadi hukuman mati. Jadi yang banding itu adalah penasihat hukum. Nah, pertanyaannya, jaksa itu untuk mempertahankan hak. Itu Mas. Karena penasihat hukum mengajukan banding, memajukan ada suatu tadi Pak Joko menyatakan memori banding, catatan-catatan, bahkan kemungkinan bukti baru, ya bukti baru karena di 231 itu dimungkinkan adanya bukti lainnya. Nah, jaksa itu mengimbangi, kan gitu Mas, untuk tetap mempertahankan bagaimana hakim itu tetap pada putusan semula. Gitu. Jadi jaksa itu mengimbangi atas permohonan banding yang dilakukan oleh penasihat hukum. Jadi karena penasihat hukum banding, maka jaksa menyesuaikan banding. Disinilah makanya dalam konteks peradilan di banding, itu tadi saya katakan judek faksi. Jadi nanti jaksa pun mengajukan memori banding, mempertahankan apa yang di dalam dakwaannya itu tetap supaya pada formasi yuridis yang ada, pada pembuktian yang ada. Sehingga pada kesimpulan ini jaksa sebagai mewakili negara tetap mempertahankan putusan yang semula, penasihat hukum mengajukan banding untuk meringankan putusan yang diputuskan oleh majelis hakim. Ini perdebatan gitu. Jadi tidak dibalik, jaksa mesti banding. Yang banding adalah penuntut umum. Jaksa menyesuaikan. Begitu karena putusan yang kemarin sudah melebihi di atas tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Begitu Mas, membacanya Mas. Nah, betul itu yang kemudian akan menjawab pertanyaan dari publik, karena publik juga saat ini pun juga akhirnya bisa tercerahkan juga dengan penjelasan dari Prof. Ibnu dan juga Pak Joko juga terkait hal ini. Tapi bicara mengenai publik juga, Bapak, kita menilai bahwa pasca vonis kemarin atau putusan yang diberikan kepada hakim, masyarakat itu mulai percaya lagi, mulai meningkat kepercayaan terhadap keadilan dalam negeri ini dan bahkan bisa dikatakan sudah mulai terbangun ya. Tetapi kemudian ada persepsi dari masyarakat yang mengatakan rasa keadilan publik yang sudah terbangun ini bisa hancur sekejap bila majelis hakim memutuskan nantinya batal memberikan vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Apakah menurut Anda nantinya putusan kasasi atau bahkan gerasi akan objektif jika kita melihat pernyataan tersebut, atau nantinya justru hanya akan menjadi peradilan publik saja? Prof. Ibnu, menurut Anda? Ya, suatu peradilan yang baik, kita ada 4 unsur. Satu adalah kemarin unsur terbuka untuk umum, semua orang bisa melihat. Kemudian ada unsur pembuktian, kita pembuktian dengan scientific crime investigation. Ketiga, unsur pembelaan. Yang terakhir adalah unsur independensi. Disinilah independensi peradilan betul-betul diuji kemarin, karena tekanan yang luar biasa. Kalau masyarakat sih nggak menekan, masyarakat mendampingi, mensupport. Apalagi tadi Pak Joko amicus curiae itu mensupport supaya Pak Hakim tunduklah pada aturan yang ada. Karena ada informasi kemarin ada goyangan bawah tanah, goyangan bawah air kan gitu kan. Sehingga kita merapat sebagai sahabat peradilan untuk mendudukkan Pak Hakim, jangan takut, kita ada di belakangnya. Oleh karena itu dalam seperti ini mencoba, kita pun juga jangan lengah sampai pada putusan nanti di banding, demikian juga di kasasi. Jangan lengah, karena nanti perdebatan itu
goyangan itu tidak hanya di putusan pengadilan negeri, Mas, bisa juga dibanding, Mas, atau juga di peradilan kasasi. Ini ya kita agak harus hati-hati seperti itu loh. Jadi kalau tadi pertanyaannya bisa berubah, dimungkinkan karena putusan itu ada 3 kemungkinan: menguatkan, merubah, atau membatalkan. Nah, kalau sampai membatalkan, itu yang menjadikan nanti ramai di dalam masyarakat. Begitu. Nah, kepercayaan publik pun juga akhirnya meningkat begitu pasca hakim memberikan putusan kepada 4 orang ini lebih tinggi dibandingkan tuntutan. Pak Joko, kepada Anda, jikalau upaya hukum Ferdy Sambo berhasil, kemudian vonis atau hukuman Ferdy Sambo berubah atau bahkan dikurangi, apakah ini akan membuat kewibawaan hakim akan dipertanyakan, kemudian marwah peradilan akan dipertaruhkan juga? Saya kira tidak demikian. Jadi putusan itu kan di tingkat banding bisa, tadi disebutkan oleh Prof. Ibnu ada 3 kemungkinan. Mungkin bisa juga ditambah satu lagi, yaitu tolak perbaikan. Artinya ditolak tapi mungkin amar putusannya dan pertimbangannya ditambah. Itu jadi berarti ada 4 kemungkinan. Sejauh putusan itu memang sudah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat. Menurut saya hakim tidak perlu takut, dan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan itu. Ya, yang kita jaga dan kita dorong agar supaya di dalam memutus perkara ini hakim tetap memiliki semangat atau menjaga independensinya tanpa ada terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin akan menjatuhkan atau menurunkan wibawa dari pengadilan. Saya kira demikian. Kita akan kawal terus, tentunya proses ini belum selesai tentunya. Tapi terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih Pak Joko Sarwoko, mantan Hakim Agung, dan juga Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu.